Shalom, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini perkenalkan, nama saya Buni Lira Felindia Toho, semester 3 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan memenuhi tugas etika Kristen dengan judul membuat kasus. Nah, kasus yang saya ambil berjudul kasus penikaman yang terjadi di Wesapa. Sesuai alur cerita, penjelasan tentang pelaku awal mula kejadian ini terjadi, ia mengaku bahwa dirinya nekat menikam korban karena terdesak saat dikeroyok korban bersama beberapa orang temannya, dan pelaku juga mengatakan kejadian ini bermula ketika dirinya menegur korban karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat melintas di Jalan Esanita. Hingga sempat terjadi adu mulut. Usai beradu mulut bersama temannya, yakni Eyam, langsung menuju TPI Ewa untuk bekerja. Ketika tersangka dan Eyam pulang melaut, korban bersama 5 orang temannya telah menunggu pelaku di pertigaan Jalan Esanita dan langsung mengejarnya tersangka hingga di depan rumah. Tak hanya itu, ia juga mengaku korban pun sempat memukulnya dari belakang. Korban dan temannya terus memukulnya, namun tersangka pun berusaha untuk meloloskan diri hingga dapat berlari ke rumahnya dan mengambil pisau di atas meja dapur. Saat kembali tersangka yang melihat korban di depan rumahnya, ia pun langsung menikam korban dan melarikan diri bersama temannya ke laut untuk bersembunyi. Di sini saya juga membuat dalam bentuk 5W+1H, yaitu yang pertama apa, siapa, kapan, mengapa, gimana, dan bagaimana. Yang pertama, apa yang terjadi di dalam kasus tersebut? Yang terjadi di dalam kasus tersebut ialah kejadian menewaskan salah satu korban, yaitu Yohanes dan Bosco, yang ditikam hingga meninggal dunia di lokasi Wesapa di Jalan Esanita. Siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut? Yang terlibat di dalam kasus tersebut ialah KS sebagai tersangka, Yohanes dan Bosco sebagai korban, dan teman-temannya. Kapankah kasus pembunuh itu terjadi? Kasus pembunuh terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September pada tahun 2023. Mengapa kasus itu bisa terjadi? Kasus ini terjadi bermula dari kejadian ketika dirinya menegur korban karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat melintas di Jalan Esanita hingga sempat terjadi adu mulut. Di mana kasus itu bisa terjadi? Kasus ini terjadi di Lura Wesapa, Kia-Kia di Jalan Esanita. Bagaimana kasus itu bisa terjadi? Kasus ini bisa terjadi karena pelaku mengaku bahwa dirinya nekat menikam korban karena terdesak saat dikeroyok korban bersama beberapa orang temannya. Pembunuhan pada hakikatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, tetap saja ada bagian anggota masyarakat yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan yang berikut, pembunuhan terdapat di dalam Undang-Undang Pasal 459 Undang-Undang Ayat 1/2023. Di situ mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana dan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan selamanya waktu tertentu paling lama 20 tahun. Menurut Matius 5 ayat 21-28 tentang pandangan Alkitab tentang pembunuhan, di mana mengatakan bahwa kamu telah dengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jadi siapa yang membunuh harus dihukum. Demikian dari hasil informasi yang telah saya sampaikan, semoga menjadi pedoman bagi kita masyarakat. Shalom.